Selamat pagi semua para traders. Kemarin pasar memberi kita pelajaran mahal. Naik setinggi langit, jatuhnya bisa sedalam palung Mariana. Karena emas terjungkal, perak pun tersungkur. Emas amblas hingga 12% dalam sehari. Ini bukan koreksi kecil-kecilan, tapi seperti orang tergelincir dari lantai licin, tidak sempat pegangan. Sementara itu perak mencetak rekor penurunan harian terbesar sepanjang sejarah. Ayo kita bedah biang keroknya. Pertama, Donald Trump dan calon ketua The Fed, Kevin Walsh. Dolar pun tersenyum tipis karena pencalonan Kevin Walsh sebagai ketua The Fed katanya tidak pantas memaksa The Fed memangkas suku bunga. Kedengarannya bijak, tapi ini adalah strategi politik, dan pasar pun membaca sinyal bahwa Walsh dianggap sebagai orang yang lebih dovish, cenderung memangkas suku bunga. Ekspektasi ini melemahkan dolar. Secara teori dolar melemah dan emas harusnya naik, tapi pasar berkata teori boleh benar, tapi realita beda bicara. Dan berita kedua soal Kuba dan Greenland yang dikomentari oleh Donald Trump, menyatakan kesepakatan dengan Kuba akan segera tercapai, negosiasi Greenland pada dasarnya sudah beres. An Ini agreement adalah with gaya Cuba diplomasi, is gaya more pebisnis, dan gaya important than penjual minyak goreng ya. ever. Bahasa halusnya gini, stabilitas geopolitik meningkat, DXY bahasa spiking. What's the pasar euro? berkata, Up oke, 50 pips, risiko buying turun, pressure. minyak pun Hedge tidak it, perlu short the terlalu cable. mahal, On it, hasil executing. minyak mentah cenderung bearish. Dan ketika risiko global menurun, emas yang tadinya anak manja safe haven pun ikut kehilangan pesonanya. Berita terakhir yang paling hot, CME Chicago just hiked gold Mercantile and silver margins Exchange by menaikkan 48%. This is a margin, dan sledgehammer ini for the metals bentuk market. dari palu godam buat si emas dan perak. Ini yang paling kejam nih, di mana CME menaikkan rasio margin untuk emas, perak, platinum, dan palladium. Dan dalam bahasa trader dipaksa setor modal lebih besar untuk mempertahankan posisi. Banyak yang nggak kuat akhirnya cut loss atau take profit massal. Terjadilah efek domino, jual, 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 lalu jebret dan pasar pun longsor. Ini bukan karena emas jadi jelek ya, tapi karena likuiditas ditarik, psikologi panik, dan posisi spekulan diperas seperti jeruk nipis. Inilah euforia ke amnesia dari cerita di balik rally emas dan crash. Sebelumnya memang emas terbang tinggi karena bank sentral dunia lagi borong emas. Kemudian ada debasement trade, investor pindah dari mata uang dan obligasi ke aset fisik. Adanya kekhawatiran tentang pemerintah yang nanggung dan menggunung maksudnya. Dan geopolitik yang memanas, ekonomi tak pasti, ketakutan terhadap independensi The Fed, dan masuknya gelombang spekulan Cina yang menambah buih di atas ombak. Semua ini membuat emas rally, tapi berhenti sampai ada yang teriak, ambil untung sekarang, dan seperti domino, satu jatuh, semua ikut roboh. Sebagai analisa dan kesimpulan hari ini, bukan emasnya yang salah, bukan pasar yang kejam, tapi keserakahan yang terlalu cepat, likuiditas yang tiba-tiba berubah dan ditarik. So, pasar itu seperti ombak. Kalau Anda berselancar tanpa manajemen resiko, bukan pantainya yang salah, Andanya yang nggak pandai berenang dan ke bawah arus. Pergi ke pasar beli nanas, jangan lupa beli duku. Emas boleh turun di atas kertas, tapi nilainya tetap di hatiku. Demikian dari aku, Fauzi. Sukses buat kalian semua. Terima kasih.